Assalamualaikum anak-anak ibu semua. Baik, pertemuan kita kali ini kita akan membahas satu contoh tentang sistem pertidaksamaan linier dua variabel, di mana sebenarnya pelajaran ini sudah pernah kalian pelajari di kelas sebelumnya ya. Tapi karena materi sistem pertidaksamaan linier dua variabel ini adalah materi prasyarat untuk mempelajari tentang program linier, ada baiknya kita ulang kembali agar nanti pada saat kita masuk ke program linier tidak lagi ada kendala. Untuk itu saya harapkan kepada anak-anak ibu semua dimohon perhatiannya ya. Oke. Di sini sudah ibu buat satu contoh soal ya. Perhatikan diagram berikut ya. Ini sudah ada ibu letak di Sigum ya, sudah ada di situ, sudah bisa kalian, jika tidak jelas bisa kalian lihat dari situ. Di situ ada gambar garis ya. Dalam diagram kartesius dua buah garis. Yang pertama itu adalah garis yang memotong sumbu X dan sumbu Y ini, di mana nilai X-nya adalah 7, X sama dengan 7 dan Y-nya sama dengan 4. Kemudian garis kedua ini adalah garis yang terletak di X sama dengan 3, memotong sumbu X di X sama dengan 3 dan sumbu Y sama dengan 5 ya. Jadi ibu buat seperti ini. Ini sebagai garis yang pertama, kemudian yang ini sebagai garis yang kedua ya. Kemudian kita lihat pertanyaannya. Sistem pertidaksamaan linier yang sesuai dengan daerah penyelesaian yang diarsir adalah. Nah, ini ada yang diarsir, ini segitiga. Ada yang diarsir di sini. Kita disuruh mencari sistem pertidaksamaan daerah yang diarsir. Nah, daerah yang diarsir ini terkena pada garis yang pertama di luar garis di atas. Seperti ini kita arsir. Ini kan garisnya, garis yang pertama kita arsir. Ini dia. Jadi arsiran ke atas. Sementara garis yang kedua ini arsirannya ke bawah. Jadi itu ada kaitannya ya. Kalau ke atas bagaimana arsirannya, tandanya lebih besar atau lebih kecil. Begitu juga dengan yang arsiran ke bawah ya. Jadi untuk membuat sistem pertidaksamaannya kita harus melihat itu, letak arsirannya itu di atas atau di bawah. Nah, coba diingat-ingat kembali. Kalau arsirannya ke atas seperti ini pada garis yang pertama, arsiran ke atas berarti tandanya ke atas atau ke kanan ya kan, ke kanan dari garis. Itu berarti tandanya nanti dalam sistem adalah lebih besar atau lebih besar sama dengan. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita balas. Kalau arsirannya seperti garis yang garis yang kedua ini, arsirannya ini kan berarti kan kemari dia ke kiri atau ke bawah. Ya kan? Berarti kalau arsiran ke kiri atau ke bawah, berarti nanti tanda dalam sistemnya, dalam persamaannya adalah lebih kecil atau lebih kecil sama dengan, seperti itu ya. Oke, jadi ini dulu yang harus dipahami, arsiran ke atas dan arsiran ke bawah untuk nilai sumbu X dan sumbu Y yang positif ya. Baik, untuk lebih cepatnya kita lihat dulu garis yang pertama. Garis linier itu garis ya. Garis yang pertama itu tadi kan terletak di X sama dengan 7 dan Y sama dengan 4. Untuk saya kasih cara cepatnya
ya. X sama dengan 7 dan Y kita barter saja. Kalau tadi X-nya 7, Y-nya 4, jadi yang kita barter. Nah, tapi kan kalau persamaan itu kan sesuai abjad, X dulu kita tulis. Letak di sini X, di sini Y. Nah, koefisiennya yang kita barter. Tadi X-nya 7, X sama dengan 7, berarti kita buat di sini koefisiennya yang Y 4. Ini kan tadi kan Y di sini. Nah, kita kasih untuk X, kita barter. Sementara yang X di sini yang 7 kita nanti masukkan dia sebagai variabel dari Y. Jadi persamaannya 4X tambah 7Y. Kalau sama dengan dia persamaan. Nah, karena ini dia pertidaksamaan, harus tandanya nanti lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan atau lebih kecil sama dengan. Tergantung arah arsiran. Nah, ini yang pertama. Garis yang pertama tadi ini 4, 7. Nah, kita tadi lihat arsirannya kemana? Ke atas kan? Ke atas atau ke kanan dari garis. Nah, kalau ke atas atau ke kanan tadi mana? Lebih besar atau lebih besar sama dengan? Apa yang membedakan ini? Kita lihat. Ini kan dia nempel di garis. Kalau nempel di garis, berarti garis itu ikut. Berarti kita ikut sama dengan. Berarti sini nanti tandanya lebih besar sama dengan. Berapa lebih besar sama dengannya? Kalikan saja koefisiennya. 4 dikali 7 sama dengan 28. Jadi pertidaksamaan yang pertama, garis yang pertama adalah 4X tambah 7Y lebih besar sama dengan 28. Dari mana tadi? 4 ini yang ada di sumbu Y, kita barter. 7-nya dari mana? Yang ada di sumbu X, ya. Lebih besar dari mana? Karena arsiran untuk yang garis pertama ini dia ke atas, ya. Baik, kita perlakukan dengan cara yang sama dengan garis yang kedua. Sekarang kita pandang garis kedua ini. X-nya 3, Y-nya 5. Sekarang kita barter. 5 untuk X, jadi 5X. Ini secara cepatnya anakku ya. Kemudian 3 untuk Y. Nah, lihat arsiran. Ke atas atau ke bawah dia? Kanan atau kiri? Kiri ya, atau ke bawah. Kalau kiri yang mana? Berarti ini tadi. Ya kan? Kalau ke kiri berarti tandanya lebih kecil sama dengan 5 dikali 3 sama dengan 15. Oke, sudah dapat 2 buah pertidaksamaan. Kemudian ada 2 lagi sebagai prasyarat, karena kita lihat di sini ada X lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0. Ya, ini juga ada, ini X. Ini kan sepanjang ini X ya, X positif. Arsirannya ini kena. Berarti ke atas ya. Ke atas dari X dan ke kanan dari Y. Berarti kalau X-nya ke atas berarti lebih besar sama dengan 0. Kemudian Y-nya dia ke kanan juga lebih besar sama dengan 0. Karena ke atas dan ke kanan tandanya sama, lebih besar sama dengan, lebih besar atau lebih dari sama dengan. Nah, yang mana kira-kira sistemnya? Tinggal kita cocokkan saja sama yang di opsinya ya. Oke, 5X tambah 3Y kecil 15. Salah. Benar ya? 5X tambah 3Y. Oh, ini dia ya. Ini. Kemudian 4X tambah 7Y lebih besar sama dengan 28. Oke, berarti jawabannya adalah yang E. Seperti itu ya. Untuk materi pertidaksamaan. Kalau kita membuat sistem berdasarkan grafik atau diagram Cartesius ya. Ini sudah pernah kalian pelajari. Jadi mohon dibuka-buka kembali bukunya supaya lebih paham. Oke, sampai sini. Jika ada pertanyaan, jika ada yang belum dipahami, silakan ditanyakan ya. Terima kasih.